Welcome to Millennial Baper. Kak Yunus Salmon. Oke, Thank you for coming. Thank you for coming. Udah selesai dong. Makasih Kak Yunus sudah datang ke tempat ini, ke Millennial Baper. Finally bisa kita ketemu sama-sama. Baik, terima kasih juga Shalom buat Ino dan Nando yang Iya. sudah kasih kesempatan ya buat Kak Yunus. Iya. Ya. Sorry ya Kak, kita ganggu. Mungkin ada yang kosong tadi. Kita culik dulu Kak Yunus ke sini. Karena Kak Yunus ini adalah konseling terbaik bisa di sekolah kata orang Ambon nih. Karena Kak Yunus pas juga orang Ambon nih. Iya. Iya kan? Gue baru bertobat konselingnya sama Kak Yunus. Bener. Oh, dikasih jalan-jalan. Jalan-jalan gimana? Jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Gitu. Ya, gue juga pernah konseling juga sama Kak Yunus untuk beberapa hal yang penting dalam kehidupan. Nah, nih Kak Yunus, kan kalau kita ngomongin tentang sekarang media sosial nih Kak, lagi rame tentang yang namanya KDRT. KDRT. Oke. Dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh, bukan tokoh ya, public figure ya. Artis yang Artis-artis. yang lagi naik banget. Lagi naik ya. juga ada KDRT, terus juga kita lihat juga ada pacaran-pacaran yang pacarnya digamparin segala rupa. Iya. Terus mereka fotoin dirinya ke medsos ya. Kasih tahu kalau saya ini korban. Bener. KDRT. Sedangkan kata orang nih kan orang Ambon nih, orang Ambon paling penyayang harus ya tau bener. Iya. Betul ya. Nah, yang ngelakuin ini bukan orang Ambon sih. Bukan. Maksudnya kita dari sisi Kak Yunus, kan Kak Yunus orang konseling nih, gitu kan. Ada gak sih Kak, maksudnya orang-orang tuh yang konseling mereka tuh di KDRT gitu loh. Baik, Kak Yunus boleh jawab? Iya. Boleh. Ya, jadi untuk KDRT ini sebenarnya itu sudah ada sejak dulu. Iya. Ya, dan bahkan mungkin Ino, Nando, Kak Yunus pernah lihat itu dan kita bisa mengalami sendiri. Benar. Iya. Jadi kalau KDRT dipandang secara iman Kristen, Iya. ya, menurut iman Kristen itu semua agama itu sebenarnya sama ya. Sama. Mereka rindu bahwa di dalam rumah tangga itu aman-aman saja, ya, tidak ada kekerasan seperti itu. Karena kalau kekerasan itu terjadi, otomatis anak pun juga akan mengalami KDRT. Setuju. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi secara psikologis jiwanya terganggu, Iya. ya, sehingga banyak orang pun juga ada anak-anak muda yang takut untuk mengambil keputusan untuk masuk di dalam rumah tangga Iya. karena ada trauma yang dia bawa sejak kecil. Oh iya. Ya, jadi sebetulnya KDRT ini terjadi karena ada konflik. Dari masalah kecil bisa akan menuju ke hal yang fisik ya. Iya. Mungkin dengan awalnya mungkin mereka mungkin bertengkar kecil, tetapi bisa membawa kepada tindakan fisik. Iya. Dan ini sering terjadi kepada kaum Hawa. Oh iya, benar. Ya. Jadi selalu korban itu cewek ya, Kak Yunus ya? Cewek. Atau istri gitu ya? Karena harusnya kan kalau wanita itu kan dilindungi ya, disayang. Harusnya Bener dilindungi, gak sih? bener. Jadi kayak ada seorang seniman bilang soal pundak laki-laki itu diciptakan buat air matanya perempuan. Luar biasa ya. Oke. Senja sekali Anda. Senja banget ya gitu. Oke. Nah enggak, maksudnya harusnya fungsinya laki-laki itu menyayangi seorang perempuan. Benar sih guys yang Kak Yunus? Ya, secara iman Kristen itu laki-laki itu benar-benar dia harus belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Dan bukan perempuan tidak boleh, perempuan juga harus sama. Iya. Iya kan? KDRT terjadi karena dia tidak memahami tanggung jawab dia sebagai seorang suami, imam dalam rumah tangga. Padahal di dalam firman Tuhan, ya Efesus 5 ayat 21, nah di situ firman Tuhan katakan, dan ya kamu harus rendah hati seorang terhadap yang lain dengan takut akan Yesus. Jadi kalau ada takut akan Tuhan di dalam kehidupan suami, otomatis masalah kecil akan bisa menjadi ya, diselesaikan secara aman, dan masalah besar bisa Jadi nggak ada yang merasa gue yang benar, kamu yang salah gitu ya. Jadi kita sama-sama. Nggak ada. Ya udahlah, kita saling minta maaf ya gitu ya. Iya. Rendah hati gitu. Rendah hati. Oke, di balik itu semua Kak Yunus, pernah nggak sih Kak Yunus ada yang pengalaman yang
unik ya, atau pengalaman yang membekas gitu. Yang datang ke Kak Yunus, saya ini korban KDRT, apa saya ini dipukul sama suami saya. Pernah nggak sih kayaknya ada yang kayak gitu datang gitu? Kalau bilang pernah, ya banyak ya. Wow. Kan orang konseling kan. Iya. Banyak ya. Jadi memang sekali lagi karena suami yang tidak takut akan Tuhan, Iya. itu bisa akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Ya, jadi kadang orang Kristen ini ya, sebagian, tidak semuanya ya. Kalau bilang semuanya berarti kita sudah menghakimi ya. Jadi sebagian anak-anak Tuhan ini yang laki-laki, dia tidak paham firman Tuhan, jadi sehingga dia tidak tahu fungsinya sebagai seorang suami. Ya, di dalam Efesus pasal 5, ya ayat yang ke-22. Kan di situ sudah perintah bahwa hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti ya Kristus mengasihi jemaat. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-22 sampai ke-24 itu benar-benar tanggung jawab seorang istri itu kan diungkapkan di dalam firman Tuhan. Iya. Harus tunduk dalam segala sesuatu loh. Benar. Tidak boleh cuma satu hal saja. Semuanya harus tunduk di situ. Tetapi kadang ya kalau suami ya tidak paham tentang firman Tuhan, dengan kata tunduk ini dia bisa bertindak semena-mena untuk istrinya. Ya, padahal di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33 itu kan sebenarnya fungsi suami apa? Melindungi istri. Benar. Mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Benar. Nah, jadi intinya kalau dia tahu akan firman Tuhan, otomatis ya dia bisa dapat menahan dirinya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti yang kita nonton saat-saat ini ya. Ini nonton ya kan? Lihat. Itu dia. Nah itu biasanya kalau datang ke Kak Yunus itu dia gimana sih, nangis tuh atau jiwanya yang kena mental atau gimana sih Kak Yunus? Jadi kalau biasanya gitu. Jadi kalau yang datang konseling itu otomatis mereka datang kan, tidak mungkin mereka sudah nangis ya di luar ya. Nanti ketahuan ada apa ya. Namanya konseling ini kan bicara dari hati ke hati dan ada tempat khusus untuk dia bisa melampiaskan atau menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya yang selama ini tertutup sama orang lain. Nah, nanti dalam bercerita, nah di situ baru mulai dia menangis, ya. Nah, kan kayak Yunus bilang nih, kayak anak laki-laki ini harus semuanya harus ngerti firman gitu. Maksudnya tuh gimana sih Kak? Ngerti firman tuh gimana? Gitu? Tahu firman Tuhan tuh gimana? Ya kalau untuk anak laki Kristen ya wajib tahu firman Tuhan. Iya. Ya, supaya dia tahu suatu saat dia akan menjadi seorang pemimpin yang memimpin rumah tangga itu bukan dengan cara dia. Ya, tapi dengan firman Tuhan. Jadi dalam rumah tangga ya masalah pasti ada. Pasti ada. Rumah tangga tidak bisa menghindar daripada masalah, ada. Tapi kalau dia tahu firman, otomatis dia bisa menyelesaikan dengan cara yang baik. Karena rumah tangga Kristen itu dibangun di atas dasar kasih Kristus. Jadi masalah boleh ada, mau besar atau kecilnya, ukurannya, cara menyelesaikannya harus dengan kasih. Benar. Jadi kalau misalkan kita sering baca firman, ya anak laki-laki takut sama Tuhan gitu loh. Itu otomatis ketika ada masalah itu nggak akan pernah terjadi KDRT dong harusnya ya. Tidak akan terjadi. Karena takut akan Tuhan membuat dia sehingga dia ada yang rem ya. Benar. Ada yang rem. Dia mau ngomong kata kasar, dia sudah ada yang mengingatkan di dalam hatinya. Benar. Nah ini biasanya KDRT ini korban itu cewek ya atau ibu-ibu Kak Yunus. Tapi kalau bapak-bapak ada nggak datang Kak Yunus jadi korban KDRT? Sebenarnya sekarang itu kelihatannya dunia itu kayak terbalik ya. Jadi kadang perempuan pun juga dengan kata-katanya sudah KDRT juga. Jadi KDRT itu bukan cuma bikin KDRT. Iya, KDRT itu bukan cuma secara fisik saja. Tapi kata-kata pun juga banyak yang sudah KDRT. Makanya kita lihat banyak anak-anak yang benar-benar tidak merasa nyaman dalam keluarga karena sering mendengar kata-kata itu. Jadi KDRT itu tidak hanya terjadi untuk seorang wanita. Tetapi untuk anak-anak pun. Anak-anak, betul. Mau laki perempuan, ketika dia dengar kata-kata yang kasar dari papa atau mamanya, otomatis kan dia sudah merasa tertekan.
Oh, Jadi KDRT itu tidak hanya terjadi kepada seorang wanita atau ibu, dan KDRT itu bukan hanya fisik berarti ya. bukan hanya fisik. Tapi ketika kita dikatain mungkin harga diri seorang suaminya direndahkan gitu ya. Benar. Mungkin itu udah termasuk mental juga kan Iya. ya. KDRT juga ya. Iya. Makanya perlu, kalau kata Kak Yunus tadi, perlu yang namanya laki-laki dan perempuan itu harus tahu firman Tuhan. Iya, Hidup iya, takut benar. akan Tuhan. Iya benar. Kalau udah takut akan Tuhan ya semua didasari oleh firman Tuhan. Iya. Nah, ini Kak Yunus nih. Kalau menurut Kak Yunus kan biasanya cewek-cewek nih. Kenapa terkadang biasanya nih ya. Terkadang mereka pada akhirnya ketemu dengan yang orang-orang yang suka KDRT, mukul segala rupa, toksik lah. Intinya gitu. Nah itu karena isunya mereka tuh lebih suka sama cowok-cowok bad boy gitu loh. Oh ya, Iya sedikit kan? nakal. Iya. Udah ada cowok-cowok baik, tapi ternyata dia milih cowok-cowok bad boy. Ini pengalaman pribadi lo apa gimana nih? Bukan, gue Oh, lihat-lihat di enggak media gitu. sosial gitu. Kirain dia kalah sama bad boy gitu ya. Beta gagah. Oh iya. Ingat, ingat. Yang lebih ganteng banyak. Yang Lebih berani kaya ya? banyak. Tapi yang gagah hanya orang Ambon. Oh, ini luar biasa ini kan? Bukan karena kita yang kumpul sini semua Ambon ya, bukan ya? Nggak bercanda guys. Jadi nggak kebetulan dia jadi kepala meja ya kayak di sini ini ya. Iya. Kepala meja. Kita denger istilah kepala meja. Tapi gimana? Nasihat Kak Inus tuh gimana buat para perempuan-perempuan Nah, gitu, gimana? Iya. Jadi sebetulnya untuk memilih pasangan hidup itu, ya pertama harus yang takut akan Tuhan. Takut-takut Ya, Tuhan. memang secara umum orang lihat wah senang lihat cowok yang kelihatan agak apa namanya keren-keren. keren dan Iya. sebagainya. Tapi kalau keren dan takut akan Tuhan, buat apa dia menempel sama Iya, laki-laki yang tidak iya, takut benar. akan Tuhan? Bener. Ya kan, begitupun sebaliknya. Iya. Ya kan, kelihatan cewek modis dengan segala macam gaya yang aneh-aneh. Iya, buat iya. apa nempel sama wanita seperti itu? Iya, bener. Nah, kadang terjadi kekerasan rumah tangga, ya sudah masuk dalam Iya, rumah tangga ya. Nanti baru di situ ada penyesalan, ya karena mereka membuat pilihan kan berdasarkan apa yang mereka suka, Oke, bukan firman oke. Tuhan suka. Oh Iya, itu iya. kuncinya tuh. Oh iya bener. Ya benar kan, Nanti jadi itu tuh power statement tuh ya. Jadi banyak orang salah menikah, salah milih pasangan karena mereka memilih yang mereka suka, Bukan yang firman Tuhan suka. bukan yang Tuhan suka. Bukan yang Tuhan suka. Nah itu penting tuh benar. Oke, oke. Nah cara taunya Tuhan sukanya tuh gimana? Nah, Kita harus membedakan nih. Biasa kan gini, yang penting udah sama-sama gereja atau apa, ternyata kita temui hubungannya toksik gitu loh. Iya. Hubungannya tetap berantakan, tetap ada pemukulan. Apakah dia seorang full timer atau seorang pengerja gereja gitu? Iya. Wah, ini Tuhan suka nih gitu. Apakah Atau yang gimana dibilang kayak ditakut ini? sama Tuhan itu adalah orang yang jadi pendeta atau Iya, pembicara gimana, gitu. atau pelayan Tuhan WL atau gimana Kak? sebenarnya itu bukan standar ukuran ya. Oke, Takut iya. akan Tuhan. Ya, jodoh di tangan siapa? Tuhan. Tangan Tuhan. Kejadian 1 Oke. ayat 27 kan jelas. Ya. Tuhan menciptakan Manusia. manusia menurut gambar dan rupanya, laki-laki diciptakan dan begitupun juga perempuan. Iya. Benar. Berarti jodoh itu di tangan Tuhan. Berarti kita harus minta sama Tuhan, Iya. ya. Dia diciptakan Tuhan yang sama yang menciptakan kita. Berarti kita cari yang harus takut akan Tuhan. Ya, karena orang kadang juga dijodohkan. Iya. Wah, cowok sana dia lebih gaul. Iya. Padahal gaulnya itu tanda kutip ya. Kalau takut akan Tuhan tidak apa-apa. Tapi kalau takut akan Tuhan ya jangan. Betul. Ya, karena itu yang penentu Iya. kebahagiaan dia ke depan. Benar. Jadi kalau hanya dia salah memilih, maka salah. Ya, ke depannya banyak salah. Bener. Tapi kalau dia milih yang tepat, yang takut akan Tuhan, otomatis ke depan pun juga ada Iya. kesalahan bisa diperbaiki, Akhirnya mereka menjadi contoh ya Oke. bagi keluarga-keluarga ya yang lain. Ya, jadi memang perlu ya anak-anak muda harus tahu tentang ya apa itu cinta, Iya. apa itu pacaran, Iya. ya kan? Sampai masalah seks. Iya. Iya. Jadi bukan masalah sudah punya pasangan, ya kan? Baru dibimbing. Justru terlambat. Jadi anak-anak muda itu harus dibimbing sejak dini. Iya, betul. Ya, ketika dia masuk, dia bertumbuh di dalam masa-masa pubernya pertumbuhan. dia itu harus sudah ada bimbingan. Ya, kalau perempuan kan sebagian besar kan langsung ditemani sama
mama dan papanya. Iya. Tapi anak laki kan dibiarkan sendiri ya. Dia sendiri. Akhirnya sendiri-sendiri. Ya, dia bisa oke. salah, ya kan? Iya, Dia bisa iya. salah memilih pasangan hidup. Nah, jadi anak muda itu harus sudah dilengkapi sejak dini. Sebelum punya pasangan hidup itu harus sudah tahu dulu. Oh iya. Karena laki-laki kan penting ya. Iya. Dia harus paham tentang firman. Iya. Karena takut akan Tuhan itu dasar kebahagiaan rumah tangga. Oke. Nah, gini Kak. Ini gue mulu nanya nih kayaknya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah mengalami KDRT, sudah dikecewakan gitu ya Kak ya. Itu banyak orang-orang yang pada akhirnya tuh trauma. Iya kan? Mungkin yang masih pacaran pernah ngerasa trauma dengan pasangan yang lalunya, atau mungkin yang untuk suami istri trauma sama suaminya atau istrinya gitu. Nah, untuk mereka bisa keluar dari trauma itu gimana sih Kak? Karena terkadang banyak orang-orang yang sudah dikecewakan, mungkin dipukul atau dikecewakan secara verbal atau kelakuan, pada akhirnya mereka trauma dan kayak nggak mau buka hati lagi gitu loh Kak. Iya ya. Nah itu gimana cara memulihkannya? Nah kalau untuk buka hati ini kan kebanyakan untuk anak-anak muda ya. Iya betul. Ini fokusnya ke sana, saya curiga Ino kan. Maksudnya kan, kok KDRT kan harusnya sebenarnya bukan KDRT. Kalau ini hatinya dibuka Kak Ines, 24 jam. Enggak. Sebenarnya kan sebenarnya kita case yang kita lihat tuh bukan sekedar KDRT kan. Maksudnya hubungan toxic relationship. Iya. Jadi ada anak muda pacaran karena dia nggak berani sama pasangannya, akhirnya dia nyewet tangannya gitu kayak gitu ya kan. Jadi kalau berantem sekali, dia nyewetnya sekali. Jadi kalau tangannya udah penuh nih, berarti berantem tiap hari tuh. Kayak nah, gitu. Itu Dan gimana? dia, Buat apa? Dan akhirnya dia ketika putus untuk mencoba pacaran lagi sama lawan jenis, malah agak sedikit ini ya trauma. Akhirnya malah pacaran sama yang sejenis gitu. Ada beberapa gitu. yang tapi ada kalangan kita benar, seperti itu. Ada yang memutuskan kayak udahlah gue mau sendiri dulu. Nah, ya, atau sendiri untuk keluar dulu. dari trauma itu gimana sih? Ya perlu harus ada pendekatan secara konseling ya. Konseling. Nah, kalau gereja kan secara pastoral ya harus pendekatan secara konseling. Jadi tidak semua laki-laki seperti itu atau tidak semua perempuan seperti yang dia lihat. Oke. Kan? Makanya untuk memilih pasangan hidup kan perlu kita berdoa dulu. Oke. Minta Tuhan untuk yang menunjukkan siapa yang menjadi pasangan hidupnya. Iya. Jadi tidak langsung. Sebetulnya pemulihan itu kan melalui konseling. Iya. Supaya trauma-trauma itu pun juga bisa terlepas ya dari pikiran wanita atau pria ini. Jadi itu pendekatan itu penting. Makanya gereja anak-anak muda ini yang saat-saat ini banyak konseling ya. Iya kan? Mereka harus dikuatkan, apalagi generasi Yeremia. Iya. Generasi Yeremia kan anak-anak muda yang bukan sudah hebat dalam pelayanan, tidak. Iya. Justru anak-anak muda yang perlu ditemani supaya mereka menjadi terang untuk anak-anak muda Kristen lainnya baru bisa menjangkau yang belum mengenal Tuhan. Iya. Ya, karena kita lihat pacaran secara umum. Di luar Tuhan itu banyak masih pacaran sudah berani mukul. Itu. Iya kan? Iya dong. Mukul, nyekek. Nah itu dia. Sampai ada bekas-bekasnya gitu kan. Tapi Ino nggak pernah dinyekek kan? Beta selain gagah, beta penyayang. Oh memang luar biasa ya. Kalau pembaran besar tapi penyayang kan? Makanya ini suka kasih makan kucing kok di jalan. Karena dia tak berani sama Ino ya. Nah Kak Ines, kita membagi ke KDRT nih Kak Ines. Ya. Ini pengalaman Kak Ines sebagai seorang konselor yang sudah senior nih kan. Sudah lama nih. Kak Ines, kita mau tanya deh. Yang rentan untuk yang mengalami KDRT itu orang yang baru nikah atau orang yang udah lama nikah? Kira-kira? Sebetulnya baru menikah. Oke, baru menikah. Itu kenapa sih Kak Ines? Kan ada isu tuh yang after 1 tahun nikah tuh masa kritis ya, masa krisis. Bahkan sampai 5 tahun nikah tuh awal tuh masa krisis itu kenapa sih Kak Ines biasanya? Iya. Jadi sebetulnya awal pernikahan itu mereka tidak bisa langsung sendiri. Jadi mereka juga harus punya mentor ya. Oh iya. Nah, karena kalau anak nikah ya, pasca nikah ya. Jadi nanti dari mentor itu yang akan ya terus bimbing mereka. Oke, Makanya perlu kan sebagai kakak rohani itu kan penting untuk adik-adik yang berpacaran supaya kalau mereka jadian mereka akan masuk dalam jenjang yang lebih serius yaitu menikah.
Maka mereka sudah tahu ketika ada masalah yang datang, mereka sudah tahu tempat di mana mereka curhat dan bisa dicari solusi bersama-sama. Ya, jadi keluarga muda itu kan seperti bayi yang baru lahir. Oh, oke. Jadi dia baru mulai berjalan, ya perlu harus kan ditemani ya oleh kakak-kakak rohani supaya perjalanannya kan jauh lebih baik. Tapi ada yang benar-benar sudah dewasa, ya. Sehingga dalam rumah tangga dia sudah bisa mengatasinya dengan tuntunan yang diberikan ketika dia masuk untuk bimbingan pranikah. Nah, itu yang dia dapatkan sehingga itu bisa menjadi bekal untuk dia berjalan ya dengan istrinya, dengan suaminya. Masalah ada, tetapi mereka masih bisa mengawasi sikap mereka untuk tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena ketika mereka mulai masuk dalam rumah tangga itu kan, disitulah baru mereka bisa mengenal satu dan jauh lebih lagi. Ya, lebih lagi. Masa-masa pacaran kan, ya dibilang, saya sudah kenal sama pasangan saya. Belum tentu. Nanti sudah masuk dalam rumah tangga, baru tahu, oh ternyata, oh karakternya gini ya. Ya, oh karakter, itu betul. Isu umum itu benar ya. Jadi masa pacaran tuh beda sama masa nikah ya. Beda. Ya, beda. Pacaran pakai dress, penikah pakai daster gitu ya. Nah, ya. Tapi jangan pakai daster terus. Eko mau pakai daster kayaknya ya. Enggak, lupa mau nanya apa tuh. Makanya bener gak sih mungkin kalau misalnya orang yang baru hubungan pacaran atau misalkan sebelum nanti ke jenjang pernikahan tuh harusnya tuh lebih banyak diskusi ya sih. Betul. Anak-anak muda tuh harus cari kakak-kakak rohani yang sudah menikah. Iya. Cari yang masih dia anggap masih muda nih, masih bisa diajak ngobrol, yang masih bisa mengerti. Ya, anak-anak muda itu seperti apa sih gaya-gayanya? Jangan cari orang-orang tua, nanti kan dia pakai zamannya dia beda dengan zaman sekarang kan. Treatmentnya beda ya. Beda. Oke, jadi bisa dikatakan betapa pentingnya bimbingan pranikah. Ya kan? Penting banget. Tapi juga penting juga bimbingan pasca nikah ya berarti ya. Kita dibutuh mentor di sebelum menikah. Pasca nikah pun juga kita butuh mentor harusnya ya. Nah itu yang PPA mau buat ya. Iya betul. Jadi sebenarnya sebelum harus mau ada bimbingan pranikah dulu. Jadi mungkin anak-anak muda yang belum punya pasangan hidup, ya kan harus bimbingan. Karena kita akan mengajarkan tanggung jawab baik seorang wanita ketika masuk rumah tangga tanggung jawab seperti apa. Begitupun juga untuk laki-laki. Karena ada tanggung jawab bagi mereka yang harus mereka lakukan. Mereka kerjakan dalam rumah tangga. Iya betul. Karena kita percaya kalau kita dipenuhi akan firman Tuhan, kita ditemani sama mentor, kakak rohani kita, bapak rohani kita mungkin akan meminimalisasi banget ya ketika ada masalah di keluarga, nggak ringan tangan, nggak ringan mulut gitu, ngata-ngatain. Kita minimalkan segala sesuatunya kita bawa kepada Tuhan gitu ya. Iya betul. Karena masuk rumah tangga itu masing-masing harus sudah sadar bahwa saya harus tinggalkan masa bujang saya. Benar. Oh iya. Tidak bisa bawa masuk masa bujang ke dalam rumah tangga. Iya kan? Kalau masa bujang kan, mau kemana-mana saya tidak perlu pamit kan? Betul. Iya. Terserah kan? Makan pun juga nggak perlu pamit. Ya tiba-tiba udah habis di belakang baru yang makan siapa? Betul. Ya, tidak perlu pamit. Makanya kalau saya yang jalan sama Ino, saya diteleponmu Eva. Kalau ditelepon sama bapaknya. Gitu. Karena masih bujang enak ya. Makanya anak muda perlu disiapkan ya. Jadi sebelum masuk dalam berpacaran perlu dibimbing. Sesudah pacaran terus dibimbing sampai masuk bimbingan pranikah, dapat bimbingan lagi. Setelah menikah ada pasca nikah. Di situ benar-benar dimentoring sampai benar-benar menjadi kuat dan mereka juga bisa jadi mentor bagi yang lain. Betul. Nah, nih Om. Benar. Kan Om udah menikah nih ya. Kak Yunus, Om kok Kak Yunus. Ini kita bicarakan anak-anak muda jangan Om kan nanti ya toh. Iya. Kak Yunus kepala meja ya kan kepala meja sudah salah bicara kan. Kak Yunus ini kan udah menikah nih Kak. Iya. Nah, dalam pernikahan ketemu dong sifat-sifatnya Kak siapa? Kawinda. Lupa nih. Kepala meja lupa. Enggak gue takut salah nyebut kan. Kawinda. Nah, sifat-sifat Kawinda yang menurut Kak Yunus tuh kayak kok ngeselin banget gitu loh. Nah, untuk
mengignore untuk tidak terjadinya sebuah percekcokan, sebuah berantem yang lebih gede itu, apa yang Kak Yunus lakuin biasanya? Nah, begini. Kekurangan ada pada Kak Winda, kekurangan juga ada pada Kak Yunus. Ada hal yang disukai oleh Kak Yunus, ada juga hal yang tidak disukai oleh Kak Winda. Jadi sama-sama 50-50. Benar. Oke. Iya kan? Nah, tetapi ada hal yang kalau Kak Yunus contoh tidak suka, yang dalam karakter Kak Winda contoh. Kita sebagai suami yang tadi sudah belajar firman kan? Belajar sabar, belajar rendah hati, ya kan? Cara memberikan masukan pun juga harus ada caranya. Banyak ngalah gitu ya. Ya, mengalah bukan tidak bicara. Benar. Iya benar. Iya kan? Oke. Namanya kita kan cari solusi. Jadi harus ada sebagian laki-laki mungkin dalam rumah tangga dia banyak diam. Nanti tegur gini nanti tersinggung. Nggak boleh itu kan. Begitu ya. Iya, karena rumah tangga itu kan bukan saling menjaga perasaan. Oke. Ya kan? Harus saling mengungkapkan perasaan dong. Oh iya benar. Oh iya benar. Keren. Rumah tangga bukan hanya menjaga perasaan. Bukan berbicara menjaga perasaan, tapi mengungkapkan perasaan. Jadi nggak boleh dipendam. Bener dong. Kalau kesel ya kesel. Kalau jaga perasaan mah pacaran tuh. Iya. Makanya masuk rumah tangga baru berpacaran. Iya. Jadi saling mengoreksi di situ. Oke. Ya kan? Kadis masuk rumah tangga banyak salah Kak Yunus karena Kadis pikir bahwa saya kan pemimpin, jadi apa yang saya bicarakan harus Kak Winda ikut. Ternyata enggak semua apa yang Kak Yunus mau itu benar. Benar. Ya kan? Jadi banyak salah di laki-laki kalau dia tidak benar-benar mau banyak mendengar. Jadi kalau laki-laki mau didengar tanpa mau mendengar itu masalah. Iya kan? Berarti harus rendah hati juga dong ya. Harus. Sebagai suami ya. Ingat Efesus 5 ayat 21. Ino dan Nando pegang ini baik-baik. Iya. Iya kan? Jadi sebenarnya itu saling melengkapi, Om. Saling melengkapi. Makanya Ino tuh kayak tanemin sama orang yang lagi sama Ino biasa biar kita dengar Ino juga dulu ya. Gini, bahwa sebenarnya ya setiap kita punya kekurangan, tapi kelebihan kita yang menutupi kekurangan orang tersebut gitu. Pasangan kita maksudnya gitu. Ternyata banyak hal di dalam diri wanita itu yang bisa menutupi kekurangan laki-laki. Ini keceplosan nih di sini. Pasangannya Ino, Om. Dikit lagi lahir. Enggak ada dong. Oke, thank you banget. Semoga banyak pasangan muda yang gak ngalami KDRT lagi ya. Jadi teman-teman penting banget harus nonton video ini. Yang penting harus didasarkan. Harus nonton video ini. Bagi teman-teman yang mau menikah, pacaran, nonton video ini. Oke. Thank you, Kak Yunus. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you. Oke.